Jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Bapak maupun Pak Dirjen Diktiristek dan Ibu Dirjen Diksi, bahwasanya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu diterbitkan. Dan terbitkannya itu pada Januari yang lalu, ya. Oleh karena itu terjadi perubahan yang fundamental. Mengapa? Karena Permen Pan RB nomor 1 tahun 2003 ini itu mencabut semua ketentuan tentang jabatan fungsional. Ada permen yang mengatur tentang jabatan fungsional dosen, yaitu Permen Pan RB nomor 17 ya tahun 2013 dan nomor Juntup 46 tahun 2013 juga, itu juga dicabut oleh Permen Pan RB ini, ya. Oleh karena itu, ya, ke depan kita itu harus menyusun Permen Pan RB tentang jabatan fungsional dosen yang baru, ya. Dan waktunya tidak panjang itu semua harus diselesaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen Diktiristek tadi, harus diselesaikan pada 30 Juni 2023, ya. Nah, perubahan-perubahannya seperti apa? Tadi kedua dirjen sudah menyampaikan policy fundamentalnya, begitu, ya. Sehingga waktu kita menjadi tidak banyak untuk menyusun aturan itu, termasuk bagaimana dengan aturan yang kita sudah pakai sebelumnya, ya. Oleh karena itu, di dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini diaturlah bagaimana kita menyesuaikan diri itu, ya. Jadi kalau saya boleh lanjutkan, maka ya untuk melakukan perubahan itu ditulislah di pasal 58 ayat 1 dan 2, ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, ya, tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Artinya apa, Ibu dan Bapak-bapak? Kinerja kita semua sebagai dosen yang telah kita lakukan sampai dengan 31 Desember 2022 akan tetap bisa kita hitung dengan mengacu kepada Permen Pan RB 17 Juntuh 46 tahun 2013, ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan menghitung. Tapi kita paham sekarang pun kita sudah ada pada bulan Maret, ya. Jadi kalau kita harus menghitung, sampai kapan menghitungnya? Diatur di ayat 2. Nah, proses penilaian angka kredit terhadap hasil kerja sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tadi dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Artinya apa? Semuanya perhitungan itu harus selesai pada 30 Juni 2023. Di sini yang dimaksud perhitungan kinerja kita itu bukan berarti untuk kita akan naik jabatan akademik atau naik pangkat, tidak. Tetapi kita semua, para dosen, harus bisa menghitung angka kredit kumulatif kita sampai dengan 22 Desember 2022. Ya. Karena untuk 2023 nanti kita sudah menggunakan acuan, ya, Permen Pan RB nomor 1 ini yang diikuti dengan Permen Pan RB yang baru. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini semua harus selesai 30 Juni. Waktunya tidak panjang, ya. Kita sekarang sudah bulan Maret, berarti tinggal April,
Mei dan Juni. Sangat mepet sekali, ya. Oleh karena itu, ya, apa yang akan bisa kita lakukan, ya, dengan mengacu kepada Permen Pan RB 17 dan Permen Pan RB 46 ini, ya, Kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan perguruan tinggi dari kementerian lain itu akan harus melakukan pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen. Nah, itulah yang harus dilakukan. Rujukannya apa? Selain 2 Permen Pan tadi ditambah dengan PO-PAK 2019. Kembali lagi ya, yang saya sampaikan, ini bukan untuk naik jabatan akademik, tapi hanya menghitung angka kreditnya saja. Ya, sampai dengan 31 Desember 2022. Oleh karena itu, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini menggunakan prinsip kita percaya. Kepercayaan kepada siapa? Kepada semua pemimpin perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi, ya. Kemudian pemimpin dari perguruan tinggi di kementerian dan lembaga lain untuk melaksanakan penilaian hasil kinerja dosen yang telah diperoleh hingga Desember 2022. Selanjutnya nanti kalau misalnya itu datang dari PTN maupun L2 Dikti akan dilakukan pengakuan oleh Direktorat Jenderal Dikti Ristek begitu. Tetapi semua perhitungannya itu dilakukan oleh masing-masing unit tadi. Ya, gitu. Nah, prinsipnya kita percaya saja begitu. Nah, caranya bagaimana menilai itulah yang akan kita jelaskan di dalam pertemuan kita kali ini. Ya. Oke. Nah, waktu sudah mendesak 30 Juni 2022, oleh karena itu mekanismenya pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen itu yang bersumber pada basis data sistem informasi Kemdikbudristek dan sistem informasi lainnya. Artinya apa? Ya, agar lebih cepat silakan Bapak Ibu memanfaatkan semua data yang sudah ada di sistem kita. Apakah PD Dikti? Bisa. Di Sinta juga ada, Bima juga ada, Sister juga ada, barangkali L2 Dikti juga punya sistem untuk database semua kegiatan kita. Ada juga di sistem dari perguruan tinggi PTS, perguruan tinggi kementerian lain, bisa ya. Semua itu bisa dimanfaatkan yang nantinya akan disusun oleh masing-masing perguruan tinggi begitu. Dan dari perguruan tinggi tadi nanti itu disampaikan kepada kementerian untuk ditetapkan. Ya, mudah-mudahan jelas ini ya. Karena kembali lagi, meskipun demikian ada juga pertanyaan, kalau saya tidak mengisi bagaimana begitu loh. Nah, kalau tidak mengisi nanti Pak Dirjen Diktiristek tadi juga menyampaikan itu akan tidak diakui atau hangus. Sehingga angka kredit kumulatifnya seolah-olah itu per Januari 2023 ke depan itu menjadi mulai dari awal, gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak, kita startnya sudah punya angka kredit yang diakui. Oke ya, gitu. Dan selanjutnya. Ya, ini landasan hukumnya yang sebetulnya tadi sudah saya uraikan juga, yaitu Permen Pan RB 17 tahun 2013 Jungto 46 2013 gitu nah, dan berbagai macam penyesuaiannya. Kemudian ada Permendikbud RI dan Kepala BAKN. Jadi ini keputusan bersama antara Menteri Dikbud dan Kepala Badan Kepegawaian
ya tahun 2014 begitu, tentang pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Kemudian secara operasional lagi ada Permendikbud 92 di 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, yang semuanya kemudian agar mudah melaksanakannya diikuti dengan POPAK atau petunjuk operasional penilaian angka kredit tahun 2019 dan suplemennya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang dalam tanda petik memaksa semuanya menyesuaikan dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN. Jadi artinya apa? Kita bekerja itu untuk kepentingan organisasi. Nanti kalau organisasi itu untuk kepentingan organisasi yang lebih besar, namanya negara. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi prinsipnya semacam itu. Kemudian, nah prinsipnya yang dipakai, saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan kosakata ini. Mengapa? Karena ini tercantum dalam POPAK. Yang di dalam keseharian Bapak Ibu itu pasti mengisi dupak. Nah ini di depannya ini. Adil, objektif, akuntabel, transparan, otonom, dan penjaminan mutu. Nah, jadi tujuan dari yang saya sampaikan ini atau pedoman ini adalah ya memberikan pedoman pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit kepada PTN, L2 Dikti maupun PTKL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Kemudian menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen di PTN, L2 Dikti, PTKL, dan memberikan dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Diktiristek Kemendikbudristek dalam penentuan angka kredit dosen. Jadi pada dasarnya nanti semua dosen itu akan memperoleh angka kredit yang baru yang sebagai titik awal ya nanti untuk perhitungan angka kredit seterusnya ya yang jangan lupa nanti akan dikonversi kepada sistem jabatan fungsional dosen yang baru. Bagaimana mensistemkannya itu akan diselesaikan pada tahun 2023 ini ya. Artinya apa? Harus diselesaikan mulai pada bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2023. Ya. Informasi yang kami peroleh nanti sistem konversinya ini akan disiapkan secara tersistem oleh BAKN. Ya. Sistemnya disiapkan BAKN, tetapi siapa yang melaksanakan konversinya itu kementerian kita. Ya. Oke. Berdasarkan apa? Berdasarkan data kinerja yang lalu sampai dengan 2022 dan kinerja per 2023 mulai Januari ke sana ya. Nah, manfaatnya apa? Tentunya ya yang kita kerjakan ini ya tujuannya adalah mempermudah para pimpinan PTN, L2 Dikti, PTKN dalam melaksanakan pengakuan angka kredit secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Jadi nanti pengawal utama dari tujuan organisasi itu para pimpinan PTN, L2 Dikti dan PTKL. Ya, gitu. Nah, tentu para pemimpin tersebut itu tidak bisa seperti apa yang difikirkannya, tetapi masing-masing organisasi tentu punya visi dan misi dari unitnya. Ya itulah tujuan dari organisasi yang harus dicapai. Artinya secara kolaboratif, tuangannya adalah visi dan misi. Jadi bukan berjalan
sendiri-sendiri. Ya. Jadi kemudian menjamin pelaksanaan pengakuan penilaian angka kredit di PTN, L2 Dikti dan PTKL, jadi mutunya terjamin. Kemudian sesudah itu ya dari nanti akan ada list si A, si B, si C, si D itu angka kredit kumulatifnya totalnya berapa yang akan digunakan ke depan itulah akan ditetapkan oleh kementerian yang nomor 3 ini ya. Jadi manfaatnya demikian. Oke. Nah, sekarang mekanismenya ya. Mekanisme pengakuan hasil PAK dan penetapan angka kredit dosen. Ya. Nah, jadi dosen, jadi kita semua ya sesuai dengan kita pasti sudah kenal DUPAK lah ya. Menyusun dasar kegiatan dan angka kreditnya terhitung mulai SK PAK terakhir. Jadi di SK PAK terakhir itu Ibu dan Bapak pasti punya angka kredit ya. Kenaikan jabatan fungsional atau kenaikan pangkat sampai Desember 2022. Ini tertulis di sana pasti ya. Kemudian mengacu pada PAK dan suplemennya, formatnya juga saya yakin sudah terbiasa juga para tim PAK maupun para dosen dari setiap perguruan tinggi ya. Ada lampiran A, lampiran C, lampiran A, B, C dan penunjang. Ini persis seperti yang ada di PAK itu ya. Kemudian sumber dari data dari hasil kegiatan angka kredit ya dari nomor 1 tadi itu tadi di depan secara skematis sudah dijelaskan, sudah tersimpan tentunya ada di PD Dikti, ada di sana. Jadi Bapak Ibu mengajar apa saja itu ada di sana. Ya. Kemudian ada sister ya. Ini kegiatan Bapak dan Ibu apa saja sudah dicantumkan di sana. Ya. Yang kemudian kalau sekarang ini digunakan di dalam sistem BKD kita. Kemudian ada di Sinta, Bapak juga kenal. Ada di Bima, ya, Ibu dan Bapak juga kenal. Nah, kemudian masing-masing perguruan tinggi ini juga sering mempunyai sistem sendiri juga. Dan kalau itu juga belum cukup, silahkan digunakan sumber data lain tetapi harus valid. Ya, valid dan tidaknya siapa yang tahu, masing-masing perguruan tinggi dan juga lembaga layanan pendidikan tinggi. Ya, kemudian ya hasil angka kredit ya kumulatif sesuai format A, B, C dan D ya itu untuk menjadi formal ditandatangani minimal oleh ketua jurusan ya, ketua jurusan. Jadi kalau dekan boleh nggak boleh gitu loh ya, ketua jurusan ke atas boleh. Nah, ini nanti ya disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, kepala layanan pendidikan tinggi atau pimpinan PTKL untuk dilakukan penilaian angka kreditnya. Jadi tadi disusun sendiri oleh dosen tadi ya, kemudian dosen dibantu tema terserah lah, itu silakan aja masing-masing diatur. Kemudian diperiksa sebetulnya ini ya oleh ketua jurusan, tapi kalau ketua jurusan sudah percaya ya silakan ditandatangani, disampaikan kepada pimpinan dari PTN, L2 Dikti atau PTKL ya. Maksudnya dilakukan penilaian itu difinalkan ya, artinya kalau percaya ya sudah, nanti beliau akan menandatangani wujudnya list dari angka kredit semua dosen yang ada di unitnya. Oke. Nah, jadi pengakuan hasil ini bisa dianu enggak ya? Bentar. Wah, ini enggak bisa di cross ya ini ya. Hasil pengakuan angka kredit oleh pemimpin PTN, kepala L2 Dikti, pemimpin PTKL dilengkapi dengan berita acara sesuai dengan format lampiran E. Jadi supaya lebih formal lagi, maka nanti dilengkapi berita acara yang untuk disampaikan kepada kementerian. Kemudian yang berikutnya,
membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai dengan format lampiran F. Nanti ada di sini, ya. Daftar nama dosen dan angka kreditnya sesuai dengan format lampiran F ditandatangani oleh pemimpin PTN, Kepala L2 Dikti, pemimpin PTKL, diajukan paling lambat 15 Mei 2023. Tadi saya selalu menyebutkan angkanya Juni. Mengapa kok 15 Mei? Karena dari semua data yang Ibu dan Bapak sampaikan kepada kementerian itu, kementerian harus memproses untuk menetapkannya. Nah, waktunya itu mulai dari 15 Mei sampai dengan 30 Juni. Ya. Ya, ini penetapannya harus ini. Nah, kita butuh waktu untuk menyusun kembali sampai dengan menetapkannya gitu ya di kementerian. Nah, ini nanti penetapan angka kredit dosen itu sesuai dengan format G itu paling lambat 30 Juni. Jadi diharapkan dengan sistem demikian ya kita berbagi kerja ini itu kita bisa menyelesaikan pada tanggal 30 Juni 2023. Hasil penetapan angka kredit sampaikan kepada pemimpin PTN, kepada pemimpin PTKL, tembusannya kepada Badan Kepegawaian Negara. Ya. Oke. Nah, ini skemanya begini. Jadi mulai dosen menyusun daftar kegiatan, kemudian ini memanfaatkan sumber daya yang ada ini, yang tadi saya sudah sebutkan. Sesudah itu minimal itu harus ada pengesahan ya dalam tanda petik dari ketua jurusan, pimpinan PTL atau L2 Dikti ya, kemudian disampaikan kepada pemimpin di perguruan tingginya di situ di unitnya ya ini ya. Nah, kemudian dari sini ya unitnya itu membuat list semuanya tadi, satu list saja. Daftar nama dosen dan pengakuan hasilnya. Nah, inilah yang disampaikan ya. Kalau ada yang persetujuan dulu ya disampaikan sampai 15 Mei ke sana ya, kemudian di sini ditetapkan pada tanggal 30 Juni. Jadi ini semua ini sampai dengan pengakuannya kan oleh pendidikan tinggi nih, oleh unit kerja. Nah, kemudian di sini penetapannya kan oleh Diktiristek itu 15 Mei ya. Jadi di sini disampaikan untuk ditetapkan itu 15 Mei, disampaikan di sini ya. Nah, kemudian di sini baru ditetapkan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi sudah ada hasil dari PAK-nya. Jadi ini adalah tugas dosen apa, tugas dari unit kerjanya apa, dan di sini adalah tugas dari kementerian ya. Jadi masing-masing harus melakukan apa ya. Oke. Oke. Nah, ini lampiran-lampirannya. Bapak udah terbiasa lah ini ya. Jangan tinggal ditetapkan aja pendidikan formal, tanggal berapa, satuan hasilnya berapa, ya, volumenya apa, angka kreditnya berapa, jumlah angka kredit berapa. Kemudian keterangan, bukti fisik. Nah, ini nanti ini bisa dicantumkan aja linknya kemana, gitu ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk penelitian, mirip seperti itu ya. Karya ilmiahnya kapan, satuan hasilnya berapa, angka kreditnya berapa, jumlah angka kreditnya berapa, keterangannya ya. Jadi bukti fisik itu tersimpan di mana misalnya ya. Nah, itu biasanya disebutkan linknya di sini. Oke. Kemudian berikutnya untuk pengabdian kepada masyarakat, sama seperti itu. Ibu dan Bapak sudah terbiasa lah dengan
formulir-formulir semacam ini. Kemudian ini untuk penunjang, ya, gitu. Nah, kemudian, nah ini berita acaranya, ya. Jadi ini pada periode terhitung mulai jabatan fungsional 31 mulainya tadi yang saya sebutkan, kapan SK yang terakhir tadi, apakah SK pangkat atau jabatan fungsional begitu, ya. Sampai dengan 31 Desember 2002 telah dilakukan penilaian hasil kerja dosen dan penetapan angka kredit terakhir. Nama unitnya, kodenya, gitu. Nah, berdasarkan peraturan PAN-RB nomor 1, ya, tentang jabatan fungsional sesuai pasal 58 ayat 1 dan 2 telah dilakukan penilaian kinerja dosen, gitu, ya, dan pedoman operasional dengan hasil pada lampiran F, ya. Kemudian dapat digunakan sebagaimana mestinya, ya. Ini ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Ini berita acaranya, ya. Oke. Nah, kemudian lampiran F, daftar hasil angka kredit dosennya. Jadi misalnya namanya di sini siapa, misalnya nomor 1 itu NIDN, ini Profesor Sutikno misalnya, ya, gini, pangkat terakhir, golongan ruang terhitung mulai tanggal, jabatan fungsional terakhir, angka kredit kumulatif terakhir, kemudian yang tadi, yang Bapak dan Ibu masukkan ke form A, B, C, D, dan E tadi. Nah, kemudian semuanya ini dijumlah di sini. Nah, dan nanti ini kita akan menyiapkan sistemnya sehingga dengan cepat bisa diisi oleh masing-masing perguruan tinggi. Itu. Nah, kemudian lampiran G, daftar dosen dan penetapan angka kreditnya. Jadi ini kalau yang ini itu sudah penetapannya nanti yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, ya, nama PTN, kode PTN begitu, di sini ditandatangani oleh pemimpin, ya. Oke. Jadi list panjang begitu. Dari sinilah nanti Kementerian Diktiristek itu akan melakukan perhitungan. Oke, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan.